Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarton Ruban. Saya dari kampus IAIN Sultan Amir Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya serta rekan saya akan membahas materi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Public Relation. Nah, adapun pembahasan kami diantaranya sejarah perkembangan public relation, perkembangan humas di dunia pendidikan, asal mula istilah manajemen humas, public relation, strategi komunikasi humas dan dalam opini, perspektif public relation sebagai fungsi manajemen, peran public relation dalam organisasi, fungsi dan model public relation. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, sejarah perkembangan public relation. Bicara mengenai public relation itu sendiri atau humas, itu merupakan suatu profesi yang menghubungkan antara lembaga atau organisasi, baik perusahaan profil maupun non-profil dengan publiknya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan sasaran utama humas atau public relation karena memiliki peranan menentukan kelangsungan hidup sebuah lembaga. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini, public relation telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dan signifikan baik di Indonesia sendiri maupun di negara-negara lain di dunia. Sejarah perkembangan public relation sendiri sejalan dengan perkembangan manusia. Artinya apa? Sejak manusia ada, manusia butuh berkomunikasi untuk saling memahami satu sama lain, dan sejak itu pula public relation ada. Nah, proses perkembangan public relation sendiri tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Karena proses sejarah perkembangan public relation itu sendiri tergantung pada situasi kondisi masyarakat yang cukup kompleks dan selalu berubah-ubah di setiap generasi. Di masa mendatang, public relation diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang pesat dan sangat luar biasa. Sejarah perkembangan public relation juga terkait dengan keberadaan manusia sebagai unsur-unsur pemberi informasi yang akan mengembangkan public relation itu sendiri. Berikutnya, perkembangan humas di dunia pendidikan. Sejarah berbicara bahwa awal mula manajemen humas ini muncul berkenaan dengan sebuah metode public relation ketika menghadapi puncak krisis pada tahun 1906. Saat itu terjadilah aksi mogok kerja para buruh di industri batubara terbesar. Itu terancam mengalami kelumpuhan produksi. Saat itu Violet Better Lee yang notabene seorang jurnalis muncul sebagai tokoh public relation atau humas untuk pertama kalinya. Beliau merekomendasikan manajemen humas sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di industri batubara tersebut akibat mogok massal para pekerja yang meminta kenaikan gaji. Atas upayanya ini ia mengangkat menjadi the father of public relation. Agar supaya permasalahan yang terjadi itu dapat terpecahkan, maka Lee memberikan beberapa usulan yang merupakan inovasi besar dalam public relation atau humas untuk mengatasi permasalahan besar yang terjadi saat itu melalui konsep teori dasar yang diantaranya mencapai manajemen humas untuk mengatur perkembangan informasi secara terbuka, berikut menjalin kerjasama dengan pihak pers, kemudian menjadi pimpinan perusahaan dan menjadi pengambil keputusan tertinggi, memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan fungsi dan berkontribusi sebagai pejabat humas untuk menata humas. Yang terakhir, manajemen humas harus bersifat inovasi, informasi terbuka atau open communication terhadap masyarakat, pekerja maupun pihak pers. Berikutnya, asal mula istilah manajemen humas atau public relation.
Definisi humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan publik. Hubungan yang harmonis sebagai hasil kerja humas tampak sebagai berikut. Adanya saling pengertian antara organisasi atau instansi dengan pihak luar, adanya kegiatan saling membantu karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing, adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak lain. Berikutnya public relation. Public adalah sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada suatu objek yang sama, mempunyai keinginan dan kepentingan yang sama. Publik juga dapat diartikan sebagai grup kecil yang terdiri atas beberapa orang dengan jumlah yang sedikit. Juga dapat merupakan kelompok besar. Dapat dikatakan bahwa publik ialah sebuah kekayaan atau harta benda yang kolektif bagi kelompok-kelompok orang yang sama terkait oleh suatu kepentingan tertentu serta menunjukkan perasaan kebersamaan. Istilah public relation merupakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti hubungan dengan masyarakat. Sedangkan istilah relation adalah prinsip dari public relation atau mengandung arti adanya timbal balik. Menurut Meksiko dalam bukunya Public Relation ialah suatu seni sekaligus ilmu sosial yang mencoba meneliti berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensi, memberi masukan dan saran-saran terhadap para pemimpin instansi, serta mengaplikasikan program-program tindakan yang telah terencana untuk melayani kebutuhan instansi dan kepentingan khalayaknya. Kemudian masuk kepada strategi komunikasi humas dalam membentuk opini publik. Memahami dengan jelas tentang bagaimana kinerja dan tugas dari humas tentunya dalam suatu lembaga pendidikan yang sedang kita jalankan, setidaknya punya pegangan untuk bagaimana dan mau dibawa kemana organisasi yang sedang kita emban. Jika kita bisa membina relasi di luar, maka hal itu akan memudahkan dan memberi kelancaran akan satu program yang sudah direncanakan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut kita bisa semaksimal. Kemudian masuk kepada strategi komunikasi humas dalam membentuk opini publik. Kemudian masuk kepada strategi komunikasi humas dalam membentuk opini publik. Memahami dengan jelas tentang bagaimana kinerja dan juga tugas dari humas tentunya dalam suatu lembaga pendidikan yang sedang kita jalankan, setidaknya punya pegangan untuk bagaimana dan mau dibawa kemana organisasi yang sedang kita emban. Jika bisa membina relasi di luar, hal itu pastinya akan memudahkan dan memberi kelancaran akan satu program yang sudah direncanakan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut kita bisa semaksimal mungkin dan bisa mengefisienkan waktu yang ada. Sejauh ini komunikasi organisasi seperti apa yang hendak dijalankan pada prinsipnya adalah lebih didasarkan dan didorong oleh tingkat kebutuhan komunikasi dan output yang hendak diraih oleh organisasi tersebut. Karena komunikasi menjadi jembatan penting yang tidak bisa diabaikan. Strategi dalam memahami publik harus pula menekankan moral dan perilaku sebuah citra positif dengan melakukan komunikasi timbal balik kepada masyarakat sekitar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalin Ranjiku. Baiklah, saya akan melanjutkan materi
yang telah dibacakan oleh teman saya. Oke, yang pertama adalah perspektif public relation. Public relation tidak hanya memberikan kontribusi untuk wacana budaya organisasi, akan tetapi juga merupakan bagian dari sebuah konteks budaya yang sedang berlangsung di masyarakat. Public relation adalah bidang multikultural yang memerlukan sebuah kompetisi yang sedang berlangsung dan kerjasama antara jumlah orang berbeda budaya. Hanya ada 5 faktor pendukung terjadi persaingan budaya, yang itu yang pertama hanya vitalis, egalitaris, hierarki, individualisme, dan individualisme kompetitif untuk mencapai kelangsungan hidup jangka panjang. Membangun hubungan sangat penting, memperhatikan faktor budaya karena budaya sifatnya sangat cair sehingga diperlakukan secara dinamis. Kajiannya mencakup semua tatanan nilai, tidak dibatasi oleh etnis atau ras. Selanjutnya, public relation sebagai fungsi manajemen. Jika dilihat struktur organisasi humas dalam manajemen, keduanya tidak pada posisi dominan. Secara struktur, humas kedua universitas merupakan unit pelaksanaan teknis. Unit pelaksanaan teknis dalam dokumen organisasi dan tata kerja merupakan penunjang yang diperlukan untuk menyelang gerakan pendidikan di lingkungan. Pandangan persepsi tentang humas adalah sebuah keunggulan apabila dijadikan sebuah kesatuan hingga memunculkan keyakinan bahwa sebetulnya humas adalah sebuah profesi yang bisa dimanfaatkan oleh profesi apapun. Selanjutnya, peran public relation dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles menyebutkannya jus politox. Manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat, dan ia mengelompokkan serta memasyarakatkan diri. Justru karena didorong oleh tuntunan masalah hidupnya, yang bagi manusia hanya mungkin terpenuhi dengan baik apabila manusia itu hidup bekerja sama dan berkelompok. Dalam kelompok dan dalam pergaulan sehari-hari, manusia itu mencapai suatu tujuan. Bentuk kerjasama manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama ini disebut organisasi. Dengan demikian, nyatalah bahwa untuk mencapai tujuan, manusia-manusia itu membutuhkan kerjasama, baik antara bawahan dengan bawahan maupun kerjasama antara bawahan dengan atasan. Selanjutnya, fungsi dan model public relation. Public relation adalah salah satu departemen di sebuah organisasi atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Peran public relation tak sekedar fungsi teknis, artinya peran public relation yang dinamakan efek sangat ilustri. Public relation mengambil keputusan atas dasar perasaan, melainkan harus berdasarkan peraturan yang ada. Jadi peran public relation belum melembaga secara spesifik atau terpisah, dengan tanggung jawab khusus mengenai kehumasan. Di antaranya yang sering dijumpai public relation adalah profesi public relation pada saat ini tampaknya setiap orang dengan background apapun dapat berprofesi. Public relation memiliki berbagai hambatan oleh komitmen manajemen organisasi. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Sejak perkembangannya tersebut, pendidikan public relation dapat dikatakan sangat pesat dalam mengembangkan lembaga pembelajaran yang banyak memfokuskan pada penjurusan public relation. Public relation
merupakan suatu strategi yang menyeluruh dan terpadu mengenai lembaga organisasi atau perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pembahasan materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.